Halo Trust People, bertemu lagi dengan saya Satrio. Di video minggu ini saya akan share hal baru dari apa yang sudah saya pelajari atau saya baca dari bukunya Stefano Calisio yang berjudul Ilmu Perubahan dalam 4 Langkah. Saksikan terus ya videonya. Di dalam buku ini yang dituliskan oleh Stefano Calisio adalah ilmu perubahan dalam 4 langkah yang berisi tentang strategi dan teknik operasional untuk memahami bagaimana menghasilkan perubahan signifikan dalam hidup Anda dan mempertahankannya dari waktu ke waktu. Langkah yang pertama adalah memahami perubahan, apa itu dan bagaimana cara kerjanya. Ada artikel atau kata-kata dari Mahatma Gandhi yang berbunyi, jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia. Kehidupan setiap individu diselingi oleh serangkaian perubahan alami dan spontan. Sayangnya, perubahan-perubahan ini tidak selalu positif dan merupakan peristiwa fungsional dalam kaitannya dengan kehidupan yang sebenarnya ingin kita jalani. Psikologi membantu kita tidak hanya dengan mendefinisikan apa itu perubahan, tetapi juga dengan menjelaskan bagaimana perubahan itu terjadi. Di atas segalanya, buku ini menyarankan beberapa metode praktis yang bisa kita terapkan untuk mengarahkan perubahan ke arah yang kita inginkan. Jelas, mengubah kebiasaan atau perilaku sangat penting, tidak hanya atau tidak begitu banyak, dalam jangka pendek atau menengah. Memang dalam jangka panjang, manfaat terbesar dari perubahan dapat diamati. Namun, ini semua dimulai dengan keputusan individu untuk berubah dan kemampuan untuk menerapkannya. Mengubah perilaku yang tidak diinginkan dapat sangat membantu individu, komunitas, atau seluruh lingkungan. Namun demikian, penting untuk menyadari bahwa tidak ada perubahan yang bisa dimulai kecuali kita membuat keputusan untuk menerapkannya. Selain itu, mengubah kebiasaan yang sudah mengakar kuat bisa menjadi sulit dan memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Untuk lebih memahami semua mekanisme ini adalah tepat untuk mulai dengan definisi perubahan. Dalam psikologi, istilah perubahan mengacu pada setiap perubahan dalam perilaku yang mempengaruhi fungsi seseorang yang disebabkan oleh intervensi eksternal atau lainnya, atau yang terjadi secara spontan. Orang berpikir, misalnya, makan dengan sehat, berhenti merokok, atau mulai berolahraga secara teratur. Perubahan juga bisa memberikan implikasi penting bagi kesehatan mental. Adalah mungkin untuk meningkatkan rasa efikasi diri seorang melalui perubahan fisiologis. Misalnya, mengurangi penundaan, menjadi lebih tenang dan lebih terpusat atau berlatih meditasi dan perhatian penuh. Tentu saja, semua individu mendambakan untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Sayangnya, hanya sedikit yang berhasil mencapai perubahan yang langgeng. Alasan dibalik hal ini adalah bahwa orang seringkali tidak jelas dalam benak mereka apa yang sebenarnya ingin mereka capai ketika harus membawa perubahan yang diinginkan. Kedua, bahkan ketika poin pertama ini dipenuhi dengan benar, orang tidak tahu bagaimana menerapkan perubahan dalam kehidupan mereka sendiri. Namun demikian, psikologi ilmiah dan penelitian akademis terbaru dalam ilmu perubahan telah mengarah pada penemuan pengungkit tertentu yang dapat menyederhanakan proses perubahan. Faktanya, para psikolog telah mengidentifikasi 3 elemen kunci yang mendasari setiap perubahan. Poin yang pertama yaitu niat, dan poin yang kedua adalah sikap pribadi, dan poin yang terakhir adalah dampak sosial yang dirasakan. Saya akan bahas adalah di poin pertama, yaitu niat. Niat adalah titik awal yang nyata untuk setiap perubahan yang mungkin terjadi. Tempat niat nyata untuk berubah tidak ada hasil yang bisa dicapai. Ini mungkin tampak jelas, tetapi banyak orang mengaku ingin membawa perubahan secara rasional. Padahal pada tingkat bawah sadar mereka tahu bahwa mereka sama sekali tidak ingin mengubah keadaan situasi yang mereka alami. Sikap pribadi memengaruhi niat dan bertindak sebagai dukungan untuk perubahan.
Semakin positif dan stabil sikapnya, semakin besar kemungkinan menghasilkan perubahan dan mempertahankannya dari waktu ke waktu. Terakhir, dampak sosial adalah elemen ketiga yang dapat mendukung dan menstabilkan hasil dari waktu ke waktu. Semakin banyak orang mengadopsi atau mendukung perubahan yang diinginkan, semakin kuat niat orang tersebut untuk berubah dan menjaga niat baru tetap aktif. Asumsi-asumsi ini memunculkan teori perubahan terencana yang menyatakan bahwa kontrol perilaku berhubungan langsung dengan kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Tetapi pada saat yang sama, hal ini juga dipengaruhi oleh dukungan. Dari teori ini, kita dapat mempelajari prinsip dasar untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Perubahan sebanding dengan jumlah kendali yang dimiliki seseorang atas tindakan mereka. Ditambah lagi dengan kekuatan atas niat sendiri dan kontribusi yang diberikan oleh lingkungan sosial. Ya, sampai di sini dulu video pembelajaran minggu ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.